Legenda Aji Saka bagian 2, Jaka Linglung, Sang Putra Ular. Setelah Aji Saka berhasil mengalahkan Raja Pemakan Manusia, Dewata Cengkar, rakyat Medang Kamulan pun mengangkatnya sebagai raja baru. Negeri itu kembali damai. Sawah menghijau, anak-anak bermain riang, dan suara gamelan menggema dari istana sebagai tanda syukur atas kebebasan mereka. Namun, di balik kedamaian itu, Dewata Cengkar tidak benar-benar lenyap. Ia menjelma menjadi bajul putih, buaya raksasa yang mendiami Samudra Selatan. Dengan mata menyala penuh dendam, ia bersumpah akan membalas kekalahannya suatu hari nanti. Misteri telur di Desa Dadapan. Di suatu pagi yang lengang, seorang nenek renta di Desa Dadapan yang hidup sebatang kara menemukan sesuatu yang ganjil di pematang sawah. Sebutir telur besar berwarna keemasan, berkilauan di bawah sinar mentari. "Telur siapa ini?" gumam sang nenek. Tak tega membuang, ia membawa telur itu pulang dan meletakkannya di lumbung padi sebagai pertanda syukur. Hari-hari berlalu, dan anehnya, telur itu menghilang. Saat nenek mengecek lumbung, bukan padi yang ditemuinya, tapi seekor ular raksasa bersisik hijau zamrud meringkuk tenang di sana. Penduduk desa yang melihat ular itu segera panik. Mereka membawa tombak, kayu, dan api untuk mengusirnya. Namun sebelum mereka menyerang, ular itu tiba-tiba bersuara. "Jangan sakiti aku. Aku bukan ular biasa. Aku adalah anak dari Aji Saka. Bawalah aku ke istana." Rakyat terkejut. Ular bisa berbicara? Anak Aji Saka? Dengan penuh kehati-hatian, mereka membawa ular itu ke istana Medang Kamulan. Misi membunuh bajul putih. Aji Saka memandang ular itu lama, lalu berkata, "Jika benar engkau anakku, buktikanlah. Kalahkan bajul putih yang bersemayam di Laut Selatan. Baru aku akan mengakui keberadaanmu." Ular itu mengangguk mantap. Beberapa hari kemudian, Laut Selatan bergolak hebat. Badai menggulung ombak, dan langit menghitam. Dari kejauhan tampak dua makhluk raksasa bertarung, buaya putih raksasa melawan ular sakti. Mereka saling membelit, menghantam, dan mengaum, membuat langit pun bergetar. Pertarungan berlangsung 3 hari 3 malam. Akhirnya, dengan satu gigitan terakhir yang mematikan, ular itu berhasil membunuh bajul putih. Samudra menjadi tenang kembali. Sebagaimana janjinya, Aji Saka mengakui ular itu sebagai putranya dan memberinya nama, Jaka Linglung, yang berarti anak lelaki yang bodoh dan tak tahu apa-apa. Nama yang dipilih bukan karena hinaan, tetapi sebagai bentuk pengendalian ego sang anak agar selalu rendah hati. Kutukan sang raja. Namun, kehidupan di istana berubah sejak kedatangan Jaka Linglung. Ia melahap semua hewan peliharaan kerajaan, dari kuda hingga burung merak, bahkan nyaris memangsa para penjaga istana. Melihat kelakuannya yang tak terkendali, Aji Saka terpaksa mengambil keputusan berat. "Engkau akan kuasingkan ke hutan Pesanga. Di sana kau akan diikat agar tak menyakiti siapapun. Hanya satu yang kuizinkan, engkau boleh memakan apa saja yang masuk ke mulutmu dengan sendirinya," sabda sang raja. Jaka Linglung tak membantah. Ia pasrah diikat kuat-kuat di tengah hutan, tubuhnya menyatu dengan akar dan tanah. Hanya mulutnya yang dibiarkan menganga menghadap ke arah timur. Anak-anak yang hilang. Bertahun-tahun kemudian, hutan Pesanga menjadi tempat terlarang. Tapi pada suatu hari yang hujan, 9 anak lelaki dari desa sekitar bermain terlalu jauh dan tersesat di hutan itu. Hujan turun deras. Mereka pun mencari tempat berteduh. Salah satu dari mereka berteriak kegirangan, "Lihat! Ada gua besar di sana." Mereka pun berlarian ke gua itu. Namun, salah satu anak yang menderita penyakit kulit ditolak oleh teman-temannya. "Jangan ikut. Kau bau," ejek salah satu anak. Anak malang itu pun terdiam di luar. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Tanah bergetar. Gua itu runtuh seketika, menelan 8 anak yang berada di dalamnya. Anak yang tertinggal menangis ketakutan dan kembali ke desa. Orang-orang mencari gua itu, tapi tak pernah menemukannya lagi. Barulah para tetua sadar, itu bukan gua, melainkan mulut Jaka Linglung yang terbuka menunggu apa saja yang masuk ke dalamnya. 8 anak itu telah menjadi korban kutukan Aji Saka sendiri. Legenda ini menjadi pengingat bahwa kekuatan besar memerlukan pengendalian besar pula, dan tak semua berkah datang tanpa ujian. Jaka Linglung, sang anak ular,
adalah simbol kekuatan tak terkendali yang akhirnya menjadi bagian dari sejarah kelam Medang Kamulan. Dan hingga kini, orang-orang percaya, di kedalaman hutan Pesanga masih terdengar suara bisikan dari gua misterius. Aku lapar, kirimkan sesuatu ke dalam mulutku. Bersambung.